Shalom, perkenalkan nama saya Eva Luciana. Saya adalah murid CJ8, level 2, Charis Bible College Jakarta. Saya adalah seorang istri dari suami yang sangat mengasihi saya, seorang ibu dari 3 anak, sekarang tambah anak mantu 2, jadi 5 anak saya, dan juga oma dari 2 cucu. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Irwan, Bu Angel, juga Ibu Jul yang memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya tidak bersaksi tentang diri saya, tapi saya mau bersaksi tentang betapa hebatnya kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh memerdekakan hidup saya. Saya lahir dari saya bacain ayatnya dulu ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya menikah ketika usia saya berusia 18 tahun dengan suami yang dulu beragama Muslim. Namun puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan hari ini sudah menjadi anak Tuhan. Kehidupan rohani saya waktu itu hanya sebatas Kristen KTP. Yang penting gereja hari Minggu, saya tidak pernah haus akan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tahun 2007, hidup saya diguncangkan ketika suami saya divonis dokter mengalami penyumbatan jantung di 5 titik. Dan harus segera menjalani operasi bypass. Namun saat itu suami saya berkata, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan saya, Dia pasti menyembuhkan. Saya ketakutan membayangkan yang terburuk. Tapi suami saya memilih untuk memakai imannya. Dia menolak melakukan tindakan operasi dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan sungguh terjadilah sesuai dengan imannya. Sampai hari ini 19 tahun kemudian suami saya tidak pernah melakukan tindakan medis apapun dan mengalami kesembuhan ilahi. Terima kasih suami dan anak-anak juga hadir di tempat ini. Dan lewat kesaksian itu, lewat kejadian itu saya yang takut, tapi saya mulai sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di balik mujizat itu saya sadar saya harus sungguh-sungguh mencari Dia. Akhirnya di akhir tahun 2007 di Desember saya pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. Dan itu adalah titik awal baru dari kelahiran baru saya. Saya mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Hati saya yang dulunya dingin, tawar, tiba-tiba saya merasakan kerinduan yang besar. Hati saya berkobar-kobar, bersemangat, bergelora, ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Sedikit demi sedikit hidup saya mulai dirubahkan. Saya tidak lagi fokus pada diri saya sendiri, tapi ada kerinduan untuk mengumpulkan teman-teman wanita, teman-teman saya untuk berkumpul di rumah untuk belajar firman bersama-sama. Dan sejak hari itu tahun 2008 sampai 2026 sudah masuk ke 18 tahun persekutuan di tempat saya berlangsung setiap minggu. Namanya LBC Ladies Bible Class, tapi mirip-mirip ya Pak, CBC. Nanti mungkin jadi Ladies Bible College Pak. 2016 Andrew Mack datang ke Jakarta, saya hadir di dalam seminarnya. Banyak pengertian yang dibukakan lewat pengajaran-pengajarannya. Yang terutama adalah pengajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh. Nah dari situ saya mulai mengenali identitas saya, jati diri saya yang sesungguhnya baru di dalam Kristus. Karena dulu saya hanya tahu, ternyata tahu aja firman Tuhan itu gak cukup. Firman Tuhan itu sampai kita menerimanya itu baru menjadi milikmu dan banyak pewahyuan lain. Tapi hari itu ada satu kebenaran yang memerdekakan saya, yaitu kepastian tentang keselamatan.
Dulu saya itu Kristen dengan pemahaman yang keliru tentang keselamatan. Sepertinya keselamatan itu bergantung pada perbuatan saya diputuskan oleh Tuhan nanti. Katanya kamu boleh berpengharapan masuk surga, tetapi keputusannya nanti. Keselamatan itu sepertinya bisa hilang kapan saja, tergantung apa yang kamu kerjakan, gitu kan. Padahal kebenaran firman Tuhan itu di dalam 1 Efesus 13 katakan, ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, lewat pengajaran itu saya mulai dibukakan bahwa ternyata ketika kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, kita dimateraikan. Jadi roh kita itu menjadi baru dan dimateraikan oleh Roh Kudus dan keselamatan kita itu sempurna. Jadi keselamatan bukan lagi bergantung kepada saya. Bahkan dijelaskan bahwa materai itu bahasa aslinya itu disegel, disil, kedap, tidak terkontaminasi. Jadi sepertiga dari saya adalah roh, manusia roh gitu ya. Jadi keselamatan itu akhirnya menyingkapkan sesuatu yang baru di dalam hidup saya. Karena dulu saya hidup di dalam ketidakpastian akan keselamatan. Saya rasanya malas bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Lah hidup sendiri saya aja nggak jelas gitu ya. Saya pikir saya nggak mau lah jadi kondektur. Surga, surga, surga. Tapi saya sendiri aja nggak yakin gitu saya masuk apa enggak gitu ya. Jadi tapi saya percaya banyak hal yang dibukakan dan membuat saya mengerti dan di dalam ketidakkepastian itu pengajaran roh jiwa tubuh itu menyingkapkan banyak hal. Kemudian tidak satu kebetulan di tahun 2021 Ibu Ekel datang ke tempat saya. Ibu Jen ada di tempat ini. Saya percaya ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Pernah terlintas saya untuk sekolah, tapi saya pikir pertama suami gak izinkan. Terus saya pikir saya sudah banyak tahu tentang Andrew Mack. Buku Andrew Mack udah banyak di rumah, banyak video-video dia. Cukuplah saya pikir dengan membaca dan menonton. Tapi setelah saya sekolah saya baru tahu, saya ternyata belum tahu apa-apa. Lalu mengapa akhirnya saya memutuskan untuk saya masuk ke sekolah Charis ini. Karena ternyata di pertengahan bulan Mei, 2 bulan sebelum sekolah dimulai, saya mendapat kabar seperti kena petir di siang hari. Dokter mendiagnosa ada tumor di dalam rahim saya dan saya harus segera mengangkat dan menjalani operasi besar. Di titik terendah di dalam hidup saya minta izin kepada suami saya dan dia mengizinkan untuk sekolah. Terima kasih Pak. Karena itu adalah keputusan terbaik di dalam hidup saya. Agustus 2024 saya datang menjadi murid CJ8 menggunakan kursi roda dan Ibu Angel mengizinkan yang menolong saya ikut dalam kelas. Kondisi saya lemah hari itu, tapi saya percaya hari itu saya pikir Tuhan hanya Engkau yang dapat memberikan saya kekuatan. Saya harus mengarahkan mata saya kepada Tuhan. Banyak hal yang disingkapkan dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, melepaskan saya dari ketakutan. Lewat benih-benih firman yang ditaburkan melalui pengajaran Life Foundation dengan Carrie Pickett dan Barry Bennett membukakan saya banyak sesuatu yang baru dalam hidup saya. Kasih Bapa yang sempurna melenyapkan segala ketakutan dan saya baru mengerti bahwa kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan saya sembuh lebih dari saya menginginkannya. Dan ternyata kesembuhan adalah sebuah paket dari keselamatan. Bukan saja saya mendapat kepastian keselamatan masuk surga, tapi sebuah paket kesembuhan. Saya percaya firman Tuhan
yang saya dengar bukan saja bicara pribadi kepada saya, tapi setiap firman mengubahkan hidup saya. Cara pandang saya melihat sesuatu, cara pandang saya bahkan melihat diri saya sendiri. Firman yang mengubahkan saya dari dalam itu membreakthrough kehidupan saya. Saya tidak mau lagi hidup dikuasai oleh keadaan, perasaan atau masa lalu saya. Tetapi saya mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman itu mengajarkan kepada saya banyak hal dan saya tahu itu bukan sementara. Firman Tuhan itu menjadi hidup dan saya percaya berbuah di dalam hidup saya dan akan menjadi berkat bukan kepada keluarga saya tapi juga pada orang-orang di sekitar saya. Hari ini saya berdiri sebagai pribadi yang tidak sama seperti sebelum saya mendapat pengajaran ini. Tapi saya berdiri sebagai Eva yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang saya sudah mengalami kemerdekaan lewat kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah saya masuk Charis? Teman-teman saya yang melihat perubahan hidup saya, kemudian ikut. Ada 8 orang dari persekutuan di tempat saya ikut daftar, mereka sekarang ada di CJ 9 dan mereka membawa 3 suami dan 1 anak. Total ada 12 murid di CJ 9. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini karena setiap kita harus mengetahui kebenaran. Karena jikalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Pesan saya, jangan lupa sebentar lagi CJ 10 dibuka. Segera daftarkan diri berapapun usiamu, jadilah orang yang merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan. Muliaan buat nama Tuhan.